Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, terlebih dulu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Banyak petani porang pemula yang ketika sudah memulai akan memanen porangnya, ia kebingungan pemirsa. Bingung karena pohonnya ketika hendak dibongkar ternyata sudah tidak ada ya pemirsa, karena hilang. Bahkan bekas-bekas lubangnya pun atau bekas pangkal pohonnya pun sudah tidak ada lagi pemirsa. Sehingga ketika dibongkar pun, ketika ada yang menggunakan cangkul, umbi porangnya banyak yang terkena cangkul sehingga terbelah ataupun luka pemirsa ya. Bahkan ketika ada yang menggunakan garpu pun begitu. Banyak umbi porang yang tertusuk oleh mata garpu pemirsa ya, karena ia menggunakan garpu menusuknya pun secara diraba-raba ya pemirsa, karena pangkal pohon porangnya sudah tidak ada pemirsa. Dan tentu ini sangat merugikan, bahkan bisa saja memperlambat pekerjaan kita pemirsa. Kenapa? Karena kita akan membongkar umbi dengan cara diraba-raba ya. Karena apa? Pohonnya sudah tidak ada ya, sudah busuk, sudah hilang pemirsa. Sehingga kita terlalu berhati-hati dalam melaksanakan pembongkaran umbi. Dan sudah barang tentu ini akan memperlambat proses panen umbi kita pemirsa ya. Nah, satu cara yang perlu kita perhatikan dan janganlah dianggap ini hal sepele adalah dengan cara seperti ini pemirsa. Ya, ini pemirsa, kita harus menggunakan ini ya. Ini adalah salah satu hal yang terpenting ya untuk para petani porang. Jangan sepelekan ini pemirsa ya. Karena dengan cara seperti ini maka kita akan bisa menyelamatkan umbi porang kita ya pemirsa dari terkena bacokan cangkul, bahkan bisa terhindar dari tusukan garpu pemirsa ya. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita lihat pemirsa ya. Dan ini adalah hal yang sangat terpenting ya pemirsa. Ini sangat penting baik untuk petani porang pemula maupun para petani porang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pertanian porang ya pemirsa. Ini hal sepele namun sangat vital ya pemirsa. Sangat penting. Baik, kita lihat cara penggunaannya pemirsa ya. Baik, kita mulai saja. Nah, pemirsa, di sini saya berikan contoh ya pemirsa. Ini pemirsa adalah pohon porang yang sudah dorman ya pemirsa ya. Ini pohon porang yang sudah dorman. Apabila musim panen kita masih agak lama, mungkin sebulan 2 bulan ke depan ya, ini lama-kelamaan akan hilang pemirsa ya. Akan hilang, tidak terlihat lagi. Maka apabila ini tidak kita kasih tanda atau ciri ya pemirsa, maka di musim panen kita akan kebingungan mencarinya pemirsa. Bahkan kita bisa sekonyong-konyong ya membacokkan pacul ya, sehingga kemungkinan pacul itu mengenai umbi porang sangat besar ya pemirsa. Dan apabila kita menggunakan garpu, maka kemungkinan umbi tertusuk garpu itu sangat besar ya pemirsa. Karena apa? Karena kita tidak tahu letaknya di mana itu umbi porang ya pemirsa. Nah, jalan satu-satunya untuk menghindari hal tersebut adalah dengan cara seperti ini pemirsa ya. Nah, ini kita tusukkan di sini pemirsa ya. Jangan terlalu jauh daripada pangkal pohon porang pemirsa ya. Kita tusukkan seperti ini pemirsa ya. Ini manfaatnya apa? Ini kegunaannya apa? Ini agar nanti apabila musim panen porang sudah tiba ya, istilahnya porang kita ini
dalam satu lahan semuanya sudah dorman ya, maka kan artinya kita akan memulai panen pemirsa ya, memulai pembongkaran umbi porang. Maka yang kita cari hanya ini saja pemirsa ya. Kita tinggal mencari tanda ini atau ciri ini. Nah, seperti itu pemirsa ya. Ini sangat penting pemirsa ya. Karena ini sebulan 2 bulan ke depan ini akan hilang ini pemirsa ya. Pohon porang ini yang sudah dorman ini akan hilang ya, akan habis ditelan tanah ini pemirsa, akan menjadi tanah pemirsa ya. Maka yang tertinggal nanti hanyalah tinggal ininya saja pemirsa ya. Ini jangan dianggap sepele atau dianggap tidak bermanfaat. Ini sangat penting sekali pemirsa. Karena apa? Sudah saya katakan tadi, apabila tidak ada ini, maka Anda 100% akan kebingungan mencari-cari di mana letak umbi porang yang harus dibongkar pemirsa ya. Nah, kalau sudah dikasih tanda seperti ini, 100% Anda tidak akan kebingungan, Anda tidak akan kesusahan ya mencari-cari letak di mana umbi porang yang harus dibongkar pemirsa ya. Nah, seperti ini. Pemirsa ya. Nah, pemirsa, yang masih hidup seperti ini pun perlu pemirsa ya, perlu dikasih pemirsa, apalagi ini tunas yang pertamanya saja sudah dorman ya pemirsa. Dan ini pun yang seperti ini, walaupun ini masih berdiri tegak kokoh, tegar seperti ini, kita kasih tanda juga pemirsa. Kita kasih tanda juga ini. Biar apa? Biar nanti apabila dorman ya, kita sudah tidak usah kebingungan lagi untuk memberikan tanda seperti ini pemirsa. Ya, walaupun ini masih hidup seperti ini, sekalian saja sebaiknya dikasih tanda juga seperti ini. Ya pemirsa, agar apa? Agar nanti apabila ia sudah dorman, kita sudah tidak perlu lagi memberi tanda seperti ini pemirsa ya. Nah, yang kecil seperti ini juga perlu pemirsa ya. Yang kecil seperti ini juga perlu ini ya. Perlu dikasih tanda ini ya. Artinya apa? Kita jangan pilih kasih ya. Karena resikonya kan semuanya juga nanti apabila sudah waktunya dibongkar kan pasti akan dibongkar semua pemirsa ya. Artinya kan musim depan kita akan memulainya dari titik nol kembali kan. Nah, seperti itu pemirsa ya. Ini sangat penting sekali pemirsa ya. Yang namanya tanda ini atau ciri seperti ini sangat penting sekali, apalagi apabila lahan kita ini banyak gulmanya pemirsa seperti ini ya. Ini kan lahan porang ini banyak gulmanya pemirsa. Jadi kemungkinan pangkal daripada pohon porang yang dorman dan akan busuk nanti akan hilang ya pemirsa, maka akan terselimuti oleh rerumputan pemirsa ya. Maka sudah sangat penting sekali kita harus memberikan ciri atau tanda seperti ini. Jangan terlalu jauh daripada pangkal pohon porangnya pemirsa ya. Jangan terlalu jauh ya. Kita kasih tanda seperti ini. Biar nanti kita tidak kesusahan, tidak kerepotan mencari-cari di mana letak umbi porang yang harus kita cangkul atau kita garpuh pemirsa, seperti itu ya pemirsa. Sekali lagi pemirsa, jangan disepelekan hal seperti ini ya. Jangan disepelekan hal seperti ini, karena kalau Anda menyepelekan hal seperti ini, dijamin 100% nanti apabila Anda akan memulai panen umbi porang, Anda akan kesulitan ya pemirsa ya. Resikonya akan terlalu besar pemirsa ya. Kenapa? Karena saya bisa meyakini apabila tidak dikasih tanda seperti ini, maka umbi porang saudara akan banyak yang terluka pemirsa ya. Terluka karena apa? Bisa saja terluka karena terkena bacokan cangkul ya pemirsa. Apabila kita menggunakan cangkul, dan resiko tertusuk oleh garpu sangat bisa dimungkinkan ya pemirsa, karena tidak tahu di mana letak daripada umbi porang yang akan kita bongkar pemirsa ya. Jadi penggunaan ciri-ciri seperti ini atau tanda-tanda seperti ini sangatlah diperlukan, sangatlah dibutuhkan pemirsa ya. Baik, kita terus lakukan pemberian tanda pemirsa ya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Yang seperti ini ya harus dikasih tanda juga ya pemirsa ya. Jangan ditinggalkan. Biar nanti apabila dormannya sudah selesai, ininya sudah busuk ya, pohonnya sudah busuk,
maka yang tertinggal hanyalah tinggal ciri atau tandanya saja pemirsa. Baik, kita cari yang benar-benar sudah dorman ya pemirsa, biar pemirsa bisa istilahnya melihat secara langsung ya. Nah ini pemirsa ya. Nah ini pemirsa ya. Ini pohon porang ini sudah seperti ini pemirsa, sudah dorman seperti ini. Nah seminggu 2 minggu ke depan ini akan habis ini ya. Akan habis, akan hilang ini. Ya, akan habis, akan hilang, dan kemungkinan besar apabila tidak dikasih tanda seperti ini, dijamin 100% ya. Apabila Anda tidak memberinya tanda seperti ini, maka dijamin 100% akan kesulitan dalam mencari di mana letak umbi porang yang harus dibongkar nanti pemirsa. Dan ini sangat bermanfaat artinya pemirsa. Kenapa? Ya artinya kita sudah bisa meminimalisir kemungkinan terbelahnya umbi porang yang akan kita bongkar ya pemirsa, karena kita sudah bisa melihat tanda atau ciri-ciri di mana letak daripada umbi yang harus kita gali atau kita bongkar pemirsa ya. Maka saya sarankan untuk para pemirsa sahabat porang maupun para petani-petani yang baru akan memulai membudidayakan tanaman porang, perhatikanlah baik-baik ya. Hal-hal yang terlihat kecil, hal-hal yang terlihat sepele namun sangat vital ya, sangat penting ya pemirsa ya. Tanda-tanda seperti ini harus benar-benar dimanfaatkan ya. Jangan dianggap hal yang kecil, hal yang sepele. Memang ini barangnya kecil dan sepele, namun manfaatnya sangatlah utama sekali pemirsa. Sangatlah utama sekali, karena kita akan bisa menghindari terlukanya umbi porang ya pemirsa. Kita kasih tanda seperti ini pemirsa ya. Nah seperti ini pemirsa. Nah seperti ini pemirsa. Semuanya pemirsa ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sebab apabila ada yang tertinggal, maka resikonya sangat besar sekali. Kemungkinan terkena bacokan cangkul sangat besar ya pemirsa. Dan apabila kita menggunakan garpu, maka resiko tertusuk oleh mata garpu sangat besar pemirsa ya. Kita kasih tanda semuanya pemirsa ya, seperti ini pemirsa ya. Kita kasih tanda semuanya pemirsa. Jangan dipilih-pilih ya pemirsa ya, semuanya dikasih tanda. Apalagi apabila kita memiliki lahan yang terlalu banyak rumputnya pemirsa ya, kemungkinan pangkal daripada hilangnya umbi porang yang sudah dorman dan busuk sangat besar sekali pemirsa. Maka di situ sangatlah penting kita memberikan tanda ya pemirsa ya, memberikan tanda-tanda ini seperti ini pemirsa ya. Biar apa? Biar nanti apabila kita akan memanen umbi porang kita tidak kebingungan pemirsa ya. Kita tidak akan kebingungan pemirsa. Hal ini sangat penting pemirsa ya. Kita kasih tanda semuanya pemirsa ya. Kita kasih tanda semua. Jangan terlalu jauh daripada pangkal porangnya ya pemirsa ya. Kita harus benar-benar memberinya tanda pemirsa. Jangan sampai terlalu jauh ya letaknya ya. Kita kasih di dekat tangkal porangnya ya pemirsa ya. Pohon porangnya ya pemirsa. Sekali lagi pemirsa ya, jangan dianggap sepele ya ini. Kalau Anda tidak percaya, bolehlah Anda mencoba ya. Jangan dikasih tanda-tanda seperti ini. Saya jamin nanti apabila sudah waktunya Anda akan membongkar umbi porang, Anda akan kesulitan sekali mencari di mana letak umbi porang yang harus dibongkar pemirsa. Dan hal itu akan menimbulkan keterlambatan dalam pemanenan umbi porang. Karena apa? Karena kita akan memanen umbi porang secara meraba-raba ya, secara mengira-ngira di mana letak umbi porang tersebut. Dan sudah barang tentu itu akan menimbulkan kerugian juga ya buat petani porang yang tidak melakukan pemberian tanda seperti ini pemirsa ya. Ini sangat penting sekali pemirsa ya, kasih tanda seperti ini. Ini ya pohonnya sudah buruk seperti ini ya.
ini pohonnya sudah hancur, ini nggak lama lagi akan hilang. Maka ini harus cepat-cepat dikasih tanda seperti ini pemirsa ya. Nah seperti ini. Biar apa? Walaupun nanti ininya hilang ya, kita tetap bisa melihat ini pemirsa ya. Kita tetap bisa melihat ini ya. Nah seperti itu pemirsa. Ini juga dikasih tanda ya, walaupun ini masih seger, tapi tetap harus dikasih tanda pemirsa. Biar apa? Biar nanti ininya dorman, ininya mati, kita tidak usah perlu memberikan tanda seperti ini lagi pemirsa ya. Nah kira-kira seperti itu pemirsa maksudnya ya pemirsa ya. Jadi sekali lagi pemirsa ya, jangan sepelekan hal-hal seperti ini ya. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil seperti ini pemirsa. Ini sangat penting ya. Bagi yang tidak punya bambu, bolehlah menggunakan apa saja ya. Manfaatkan apa saja yang ada di sekitar lingkungan Anda untuk memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda kepada setiap pohon porang yang kita tanam pemirsa. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar nanti apabila kita akan membongkar umbi porang, kita tinggal melihat ciri-cirinya atau tanda-tanda yang sudah kita tanam di situ pemirsa ya. Karena apa? Setiap pohon porang apabila sudah dorman, ia akan busuk ya dan menghilang pemirsa. Yang tinggal kalau kita tidak memberinya tanda ya, kita tidak akan tahu apa-apa. Kita akan meraba-raba pemirsa. Maka solusinya adalah kita memberikan tanda menggunakan bambu ataupun apa saja yang ada di sekitar lingkungan Anda pemirsa ya. Nah seperti itu pemirsa. Jangan dianggap sepele lah. Ini hal yang sangat penting, sangat krusial pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Seperti ini pemirsa ya. Dikasih tanda di setiap ininya pohon ya pemirsa ya. Kita kasih tanda lagi pemirsa. Nah, apalagi ini pemirsa ya. Rumputnya banyak ini pemirsa ya. Nanti kalau dorman ini dan pohon porangnya sudah busuk, ini resiko tidak terlihatnya sangat besar sekali. Resiko hilangnya bekas pohonnya akan besar sekali apabila kita tidak memberinya tanda pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan pemirsa ya. Jadi pemirsa ya, manfaat ini juga kita bisa tahu pemirsa ya. Jadi berapa ribu pohon porang yang akan kita bongkar, kita bisa tahu. Bagaimana caranya? Kita hitung jumlah patok yang kita tanam ini seperti ininya pemirsa ya. Jadi kita hitung dulu jumlah patok yang akan kita tanam ya. Nanti kita bisa tahu berapa ribu ya pohon porang yang akan kita bongkar dari apa? Dari ini. Dari patok yang akan kita tanam ini pemirsa. Jadi begitu ya cara menghitung umbi porang yang akan kita bongkar ada berapa ribu itu ya dari ini. Dari patok yang kita tanam ini pemirsa ya. Dari patok yang akan kita tanam ini kita bisa tahu berapa ribu umbi porang yang akan kita bongkarnya. Begitu pemirsa ya. Jadi hitung dulu pemirsa ya, hitung dulu jumlah patok yang akan kita tanam. Apabila jumlah patok yang kita tanam itu habis semuanya, berapa ribu misalkan, artinya segitu jumlah yang akan kita bongkar pemirsa. Nah, salah satu manfaat patok atau ajir ini ya seperti itu pemirsa ya. Selain kita bisa menemukan di mana letak umbi porang yang akan kita bongkar, kita juga bisa tahu berapa ribu umbi porang yang akan kita bongkar dari jumlah patok yang kita tanam ini pemirsa. Seperti itu manfaatnya pemirsa ya. Nah pemirsa, semoga ini bermanfaat ya pemirsa. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera pemirsa ya. Sekali lagi pemirsa, jangan sepelekan ini. Apabila Anda ingin tahu jumlah umbi yang akan dibongkar itu ada berapa ribu, hitung dulu patoknya pemirsa ya. Hitung dulu patok yang akan kita tanam ini pemirsa ya. Cukup sekian dulu, semoga ini bermanfaat pemirsa. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.